Halo Sobat ATR BPN, tahukah kamu apa itu reforma agraria? Reforma agraria adalah suatu penataan kembali, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, seperti petani, buruh tani, nelayan, dan lainnya, secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, Sobat ATR BPN, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, dengan adanya reforma agraria, kita dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima, menyelesaikan konflik agraria. Adapun sumber-sumber tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak guna usaha atau hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Berikut Sobat ATR BPN, penjelasan singkat mengenai reforma agraria. Semoga dapat membantu Sobat ATR BPN dalam memahami reforma agraria. Semua pihak ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Saat ini, pelayanan dari Kementerian ATR BPN semakin mudah dengan adanya layanan elektronik. Dimanapun Anda dapat mengakses serta mengetahui informasi bidang tanah Anda. Beberapa pelayanan elektronik yang dapat diakses yaitu 1. Pelayanan hak tanggungan. Jenis hak tanggungan yang dapat diajukan melalui sistem HTL meliputi pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan hak tanggungan, serta perbaikan data. Yang kedua adalah pengecekan sertifikat. Layanan pertanahan pengecekan sertifikat ini berguna untuk memastikan sertifikat tanah asli atau tidak. Digunakan pada saat peralihan hak atas tanah atau perbuatan hukum untuk meyakinkan para pihak mengenai keaslian sertifikat tanah.
Selain itu, diperlukannya pengecekan sertifikat tanah adalah untuk melihat catatan yang ada di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan? Catatan tersebut disimpan di kantor pertanahan. Yang ketiga adalah surat keterangan pendaftaran tanah. Surat ini diterbitkan secara resmi oleh kantor pertanahan untuk menerangkan status riwayat tanah yang berdasarkan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis dari sebidang tanah. Sesaat Yang keempat lagi adalah acara pelayanan akan segera informasi dimulai. nilai tanah Oleh atau karena itu, ZNT. dipersilakan kepada Pelayanan Bapak ini dan juga diperuntukkan Ibu sebagai informasi untuk mengenai nilai menempati harga tempat tanah duduk dalam yang wilayah telah tertentu. disediakan. Untuk Terima informasi kasih. lebih lengkap, Anda dapat mengakses www.atrbpn.go.id/panduan. Selain pelayanan elektronik di atas, Kementerian ATR BPN juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan layanan aplikasi Sentuh Tanahku. Kedua layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat telepon genggam Anda. Layanan pengaduan masyarakat dapat mengakses media sosial ATR BPN dan menyertakan hashtag Tanya ATR BPN. Dan untuk layanan Sentuh Tanahku, Anda dapat mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi ini, Anda dapat mengakses persyaratan dan simulasi biaya pertanahan. Anda juga dapat melihat langsung lokasi bidang tanah Anda pada peta online. Dan Anda dapat mengetahui informasi lengkap mengenai sertifikat Anda.
Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Badan Wakaf Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Senin 25 April 2022, kita dapat berkumpul bersama pada acara Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, laporan Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan
Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, matur sembah nuwun Yai atas segala waktunya, dukungannya, dan segala ikhtiarnya untuk memajukan dunia perwakafan. Karena Yai termasuk pelaku sejarah di dalam pengembangan perwakafan, khususnya organisasi BWI. Oleh karena itu sekali lagi atas nama kawan-kawan BWI kami menyampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih Yai, dan mudah-mudahan Yai senantiasa sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Menteri Agama, matur sembah nuwun atas dukungan panjenengan dan para dirjen. Ada sahabat saya Pak Dirjen Bimas Islam dan seluruh pasukannya yang luar biasa memberikan dukungan pengembangan perwakafan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Menteri ATR BPN, Pak Sofyan, matur sembah nuwun, ini Pak Yus dan Pak Jamal yang luar biasa juga memberikan dukungan untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf, dan teman-teman yang hadir di wilayah, karena acara ini juga diikuti oleh 24 provinsi yang diikuti oleh ATR BPN wilayah serta BWI perwakilan dan ormas-ormas Islam, para nadir yang ingin bersama-sama untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dan hadir di sini juga perwakilan dari ormas-ormas Islam untuk menerima secara simbolis ya hasil dari sertifikasi itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, wabil khusus Pak Wapres, izinkan kami menyampaikan sedikit laporan. Tentu yang pertama, program utama BWI itu tidak banyak, tapi kegiatannya yang banyak. Yaitu yang pertama, literasi. Karena kita ingin meningkatkan terus-menerus pengetahuan dan pemahaman tentang perwakafan Pak Menteri Agama. Yang kedua, yaitu penguatan nazir. Karena sama-sama kita ketahui kata kuncinya itu di nazir. Sehingga alhamdulillah BWI sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi bekerjasama dengan BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi dari para nadir. Sehingga nadir belum kita berikan izin kenadirannya sebelum nadirnya sendiri kompetensinya teruji. Yang ketiga yaitu yang terkait dengan perlindungan, penyelamatan dan pemanfaatan aset wakaf khususnya tanah. Yang hari ini, kegiatan kita hari ini ada terkait dengan yang ketiga ini. Oleh karena itu Pak Sofyan, terima kasih banyak yang luar biasa atas kekompakan kita semua termasuk dengan Pak Menteri Agama. Yang keempat, yaitu transformasi digital. Kita mau tidak mau sekarang, mau tidak mau bukan pilihan lagi, tetapi merupakan imperatif keharusan kita melakukan transformasi digital. Dan yang terakhir kita ingin meningkatkan public trust, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga perwakafan. Alhamdulillah dari sekian banyak program tadi itu hari ini kita memasuki pada satu di antara 5 tadi itu, yaitu percepatan sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu kalau saya ingin menyampaikan, jadi tahun 2021 Bapak Wakil Presiden, Maret 2021 itu ada 428.000 bidang wakaf. Dan tanahnya luasannya adalah 55.956 hektar. Meskipun ada orang mengatakan itu kan Pak sebagian besar dipakai untuk masjid, sebagian besar dipakai madrasah, sebagian besar dipakai untuk makam. Alhamdulillah. Bisa dibayangkan kalau tidak ada orang berwakaf untuk masjid, sholatnya di mana nanti? Kalau orang berwakaf untuk makam, kalau tidak ada tanah wakaf yang dipakai makam, terus dimakamkan di mana? Oleh karena itu tidak apa-apa. Mereka berwakaf untuk masjid, untuk makam, untuk sekolahan, tidak apa-apa. Tetapi harus dikembangkan alternatif-alternatif baru, yaitu pengusahaan-pengusahaan yang sifatnya produktif. Dari situlah alhamdulillah tahun 2022 April itu dari 428.000 bidang menjadi 430.000 bidang. Dan luasannya dari 55.000
hektar menjadi 56.000 hektar. Luar biasa. Dalam 1 tahun Pak Menteri Agama itu tumbuh 297 hektar. Dan yang paling tinggi antara lain di tempatnya Pak Sofyan di Aceh. Itu pertumbuhannya luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Dan alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman ATR BPN maupun Kementerian Agama sampai dengan tahun 2020 itu ada 13.000 yang sudah disertifikatkan, tambahan maksudnya. Tahun 2021 ada 25.000 hasil sertifikasi tanah wakaf itu. Tahun 2022 yang sekarang ini itu ada 5.900 dan yang akan diserahkan secara simbolis hari ini yaitu kira-kira 3.900 atau 4.000. Tentu kalau dihitung dari jumlah yang belum disertifikatkan itu kira-kira butuh dengan kecepatan 25.000 per tahun, itu butuh 7 tahun baru selesai. Dengan asumsi kalau tidak ada orang wakaf baru lagi. Oleh karena itu Pak Dirjen, kecepatan untuk sertifikasi ini harus di atas 25.000, paling tidak 30 sampai 35.000, sehingga kecepatan sertifikasi harus lebih cepat dibanding dengan penambahan orang berwakaf tanah yang baru. Akhirnya kami ingin dengan hasil pemetaan serta sertifikasi itu langkah berikutnya Pak Wapres, kami sedang mempersiapkan visibility analisis dari tanah yang ada di koordinat X itu kira-kira pasnya dipakai apa. Dari tanah koordinat Y itu karena semuanya sudah ada koordinatnya, itu pasnya dipakai apa. Dengan demikian nanti pemanfaatan dari aset-aset wakaf yang berupa tanah itu insya Allah akan lebih cepat. Akhirnya sekali lagi izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Wapres yang menyiapkan waktu, pikiran dan tenaga serta seluruh dukungannya, Pak Menteri Agama, Pak Menteri ATR BPN dan panjenengan semua yang hadir baik yang di sini maupun yang ada di virtual online di 24 provinsi. Akhirnya mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama, Bapak Ketua Badan Wakaf, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Seringkas Pak Nuh tadi telah melaporkan dalam catatan kami Pak Wapres sampai hari ini 194.066 sertifikat wakaf yang sudah dikeluarkan. Dalam tahun ini kita percepat sejak 2017 itu 97.000 hampir 98.000 keluar sejak 2017. Namun dari angka wakaf yang sudah ada berarti baru setengah, hampir setengah ya. Nah, selama ini kendalanya ini percepatan yang terjadi karena program PTSL. Kalau kita mendaftarkan tanah di sebuah desa sekarang, semua tanah di desa tersebut kita wakafkan, kita sertifikatkan termasuk tanah wakaf. Nah, yang kenapa lambat ini barangkali ini Pak Nuh nanti salah satu tugasnya mendorong para nazir untuk lebih proaktif. Kami telah bikin kebijakan yang sangat simpel, peraturan Menteri Agraria. Kalau misalnya nazirnya tidak diketahui, tidak ada, tunjuk nazir sementara, nanti sampai ditunjuk yang permanen. Kalau wakifnya tidak diketahui lagi, cari 2 orang saksi. Kalau ada 2 orang saksi mengatakan bahwa itu adalah tanah wakaf, kita sertifikatkan. Nazir sementara, saksi 2 orang, maka insya Allah sertifikat wakaf keluar. Dulu sulitnya Pak Menteri ada kewajiban bahwa kalau diwakafkan harus hak milik. Sekarang hak apa saja, kalau wakaf kita berikan nanti hak wakaf. Ya.
Nah, tinggal percepatannya kita harapkan dari seluruh nazir, organisasi-organisasi yang mengelola wakaf, ya, itu supaya proaktif datang ke BPN, ya. Atau kalau mungkin ini Pak Menteri Agama, kita gunakan anak-anak mahasiswa dari sekolah-sekolah agama sebagai bagian dari kampus Merdeka. Mereka mengidentifikasi tanah wakaf, mendapatkan data, bikin statement, datang ke BPN. Dengan bawa dokumen itu akan bisa cepat sekali. Ya. Seperti kami menggerakkan mahasiswa perencanaan untuk membantu tata ruang. Jadi seluruh Indonesia sekarang mahasiswa-mahasiswa itu dalam rangka Merdeka Belajar, mereka pergi mengumpulkan data untuk perencanaan tata ruang. Ini bisa juga kita gunakan, ya, anak IAIN, anak sekolah-sekolah agama untuk pengabdian masyarakat bagian dari Merdeka Belajar. Maka insya Allah ini akan bisa cepat sekali. Untuk bagi bapak-bapak yang nazir, salah satu yang paling bagus pengelolaan tanah milik agama atau milik organisasi agama adalah HKBP. HKBP itu mungkin hampir 900% sudah terdaftar. Kuncinya adalah karena mereka sangat aktif. Begitu ada tanah milik HKBP, mereka kemudian datang ke BPN dan kita akan sertifikatkan. Ya. Padahal mereka tidak ada ketentuan seperti yang kebijakan tadi. Sebab itu kalau Bapak lebih proaktif, maka insya Allah pertambahan sertifikat dengan pertambahan wakaf itu akan sejalan. Sehingga dengan demikian menjaga harta agama ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita tidak sertifikatkan, banyak sekali sengketa yang terjadi dan banyak tanah wakaf yang hilang. Satu lagi Pak Wapres, barangkali saya sudah bicara Pak Menteri Agama, nanti barangkali ikrar wakafnya kita bikin lebih generik. Selama ini ikrar wakaf kan itu sangat spesifik, saya wakafkan untuk masjid. Yang jadi masalah adalah begitu jalan sudah satu arah, nggak ada parkir lagi, mesti nggak cocok lagi. Atau itu daerah sudah tidak ada lagi orang yang tinggal. Ya. Oleh sebab itu kalau misalnya ikrar wakaf kita bisa ganti dengan saya wakafkan tanah ini untuk kemaslahatan umat, maka nggak bisa untuk masjid, kita bisa bikin untuk sekolah. Nggak bisa untuk sekolah, kita bisa bikin untuk pasar, kita sewakan, dan lain-lain. Yang penting kemanfaatan untuk kemaslahatan umat. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Wapres atas kesediaan Bapak memberikan, menyerahkan sertifikat wakaf secara simbolik pada hari ini. Total penerima sertifikat hari ini adalah 3.152, tapi diwakili oleh beberapa orang yang ada di sekitar Jakarta. Terima kasih Pak Menteri Agama atas dukungannya. Insya Allah kita akan bekerja bersama-sama mempercepat mendaftarkan seluruh tanah wakaf yang dimiliki oleh badan-badan wakaf yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qoumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati senior Pak Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil. Yang kami hormati Pak Profesor Nuh, Ketua BWI beserta seluruh jajaran yang hadir, para kepala kantor BPN provinsi yang hadir secara daring, dan seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah siang hari ini kita semua mendapatkan kesempatan untuk yang penting adalah silaturahim dan menyaksikan bersama-sama penyerahan sertifikat wakaf kepada nadir di Badan Wakaf Indonesia.
Alhamdulillah kebijakan perwakafan ini sudah mengalami banyak sekali kemajuan Bapak. Tadi Pak Prof. Nuh dan Pak Sofyan Jalil sudah menyampaikan bagaimana progres yang luar biasa menurut saya, dan kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengoptimalisasi peran dan fungsi wakaf. Oleh karena itu gagasan menjenerikan ikrar wakaf itu menjadi kontekstual saya kira. Terima kasih gagasan Pak Sofyan ini menurut saya ya sangat luar biasa dan perlu disambut ini. Bapak Ibu sekalian, upaya optimalisasi ini tentu juga dihadapkan dengan beberapa fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Yang pertama, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki legalitas, baik yang disebabkan karena ketidaktahuan maupun karena akses legalitas menuju legalitas ini yang belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, ada fakta bahwa aset wakaf belum sepenuhnya dikelola untuk tujuan produktif. Tadi bottleneck ini saya kira bisa gagasan dari Pak Sofyan tadi bisa memecah kebuntuan ini. Sehingga kalau ini tidak dipecahkan, bottleneck ini kita akan semakin sering melihat tanah-tanah atau aset-aset wakaf yang kemudian lebih banyak menganggur atau tidak termanfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga, ada tata kelola data wakaf yang masih terpisah, ini antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Wapres yang terhormat, Kementerian Agama bersama dengan Kementerian ATR/BPN sudah menandatangani MOU yang memuat ketentuan dan prosedur percepatan sertifikasi tanah wakaf di tahun 2021 yang lalu. MOU ini mudah-mudahan ke depan dan kita harapkan bisa menjadi dasar bagi seluruh jajaran Kementerian Agama di kabupaten kota untuk melakukan pendampingan para nadhir dan menyiapkan dokumen sebagai syarat mendapatkan sertifikasi dari BPN. Dan pada tahun 2022 ini Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN alhamdulillah telah menyepakati sekitar 21.503 tanah wakaf yang segera akan diajukan menjadi sertifikat di BPN. Secara periodik Bapak Ibu sekalian, kami akan terus mengawal agar target ini bisa tercapai di tahun 2022. Tentunya seluruh proses tersebut harus dikawal terus-menerus bersama dengan dua kementerian sampai di level kabupaten kota. Kami berterima kasih khususnya pada Pak Menteri ATR/BPN, Pak Sofyan Jalil yang telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap tanah wakaf, dan kami mengapresiasi langkah proaktif dari Kepala Pertanahan di masing-masing kabupaten kota yang terus memberikan kemudahan bagi Kementerian Agama di kabupaten kota untuk mendaftarkan tanah wakaf di BPN. Dan tentu tidak kurang penghormatan serta terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang terus memberikan support, dukungan, dan perhatian kepada proses wakaf ini supaya bisa berjalan lebih baik dan cepat. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian saya kira sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan keberkahan atas langkah-langkah dan pengabdian kita semua. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video sertifikasi tanah wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin sudah tak asing lagi dengan kata wakaf. Berasal dari bahasa Arab al-waqfu yang artinya menahan dan berhenti.
Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, maka harta wakaf yang sudah diwakafkan pemiliknya dilarang dipindah tangan dalam bentuk apapun. Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir sehingga kerap kali diamalkan oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia. Biasanya harta benda yang diwakafkan masyarakat berupa tanah untuk kepentingan umat muslim seperti masjid, tanah makam, pesantren, atau yang lainnya. Karena bersangkutan dengan tanah, pemerintah memberikan peraturan khusus terkait ibadah wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Meskipun pada dasarnya wakaf adalah urusan agama, namun pada praktiknya juga diperlukan untuk diatur dalam hukum negara. Artinya, pemerintah harus berperan aktif dalam memfasilitasi dan memastikan tata kelola perwakafan berjalan secara transparan dan akuntabel. Kementerian ATR BPN selaku leading sektor dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah menggulirkan program strategis nasional sertifikasi tanah wakaf melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk menyelamatkan aset-aset umat dan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi tanah wakaf, maka akan mengurangi potensi hilangnya tanah wakaf atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Melalui sertifikasi ini diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan memudahkan dalam pengelolaannya. Kementerian ATR BPN sampai dengan tahun 2022 telah menerbitkan sertifikat wakaf sebanyak 194.066 bidang. Untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, Kementerian ATR BPN telah menerbitkan aturan terkait pendaftaran tanah wakaf melalui Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian ATR BPN. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE-3/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Kementerian ATR BPN juga terus berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan Kementerian Agama dan berbagai organisasi atau badan atau kelembagaan keagamaan yang ada di Indonesia. Kementerian ATR BPN juga turut mendukung layanan digital sistem informasi wakaf dengan mengintegrasikan data-data pertanahan, khususnya data mengenai tanah wakaf yang ada di Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Pusdatin Kementerian ATR BPN. Dengan demikian, diharapkan seluruh tanah wakaf di Indonesia bisa segera didaftarkan dan disertifikasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan sertifikat tanah wakaf dilanjutkan dengan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dimohon untuk mendampingi Wakil Presiden, Menteri Agama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang pertama, Bapak Suharsono. Selanjutnya, Bapak Haji Mursyid. Selanjutnya, Bapak Muhammad Rahmat. Selanjutnya, Bapak Haji Usman Hasan. Selanjutnya, Bapak Muhtar Beni Biki dari Persatuan Islam. Selanjutnya, Ibu Nur Fadlia dari Persyarikatan Muhammadiyah.
Selanjutnya, Bapak Haji Mardini dari Perkumpulan Nadlatul Ulama. Selanjutnya, Bapak Sofyan M. Dan penyerahan terakhir diberikan kepada Bapak Riza Faisal. Prosesi penyerahan sertifikat selesai, kami silakan kepada pendamping untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Badan Wakaf Indonesia, para gubernur seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini dengan berkat limpahan rahmat dan kurnia Allah, kita dapat bertemu dalam acara gerakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebagai sebuah peranata keagamaan, wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dikelola secara efektif dan akuntabel. Selama ini lebih dari 70% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan musala. Peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan, tapi juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait tata kelola wakaf tanah. Pekerjaan ini harus dapat kita selesaikan karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit dan kian meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai data yang saya terima, seperti juga tadi dijelaskan, tanah wakaf tercatat berada lebih dari 430.000 lokasi dengan luas sekitar 56.000 hektar. Dari jumlah tersebut baru 58% yang memiliki sertifikat. Sementara itu jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya. Tahun 2021 jumlah sertifikat wakaf yang telah diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN mencapai lebih dari 25.000 sertifikat. Tanpa adanya program percepatan, seperti tadi juga dijelaskan, bahwa kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, 7 atau 8 tahun untuk menyelesaikan sertifikat tersebut. Ketiadaan sertifikat itu tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset, tapi juga menjadi kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat. Akhirnya akan menghambat pemanfaatannya demi kepentingan umat bangsa dan negara. Agar gerakan ini dapat berjalan dengan maksimal ke depannya,
Saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan untuk diupayakan bersama. Pertama, perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan, persyaratan, dan tahapan-tahapan sertifikasi tanah wakaf. Supaya disosialisasi, pemahaman yang baik tentang proses sertifikasi harus dimiliki oleh petugas di kantor urusan agama sebagai gerbang masuk dari proses sertifikasi tanah wakaf, serta petugas di kantor pertanahan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Terkait hal ini saya harap buku saku sertifikasi tanah wakaf dapat menjadi panduan bagi unsur-unsur pelaksana di lapangan. Yang kedua, perlunya sertifikasi dan peningkatan kompetensi para nadir. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ketua Badan Wakaf. Sosialisasi dan edukasi terkait proses sertifikasi tanah wakaf, serta pentingnya aspek legalitas tanah untuk proteksi maupun juga optimalisasi kemanfaatan aset wakaf yang tidak terbatas pada kegiatan ibadah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ini penting di dalam masalah hukum supaya tidak hanya baqa'u aini, artinya tetap terjaga ainnya, tapi juga yang lebih penting baqa'u manfaatihi, manfaatnya. Jadi yang penting itu istimrarul manfaah. Artinya berkelanjutan, manfaatnya berkelanjutan. Ini memang hukumnya harus didudukkan sehingga nanti tidak ada kesulitan seperti yang tadi disebutkan Pak. Jadi sebenarnya itu ada diskusi-diskusi tentang bagaimana menjaga kalau satu jangan sampai terbengkalai karena tidak bisa dimanfaatkan. Padahal pendekatannya hanya baqa'u aini, padahal bisa dilakukan dengan istimrar manfaatihi, manfaatnya yang berkelanjutan. Dan ketiga, perlunya pengembangan basis data aset wakaf digital dalam sebuah platform yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan yang antara lain berisi laporan inventarisasi aset wakaf, mobilisasi pengembangan hingga penyaluran manfaat kepada mauquf alaihnya. Ke depan platform tersebut diharapkan dapat juga digunakan untuk menginventarisasi aset wakaf selain tanah seperti uang dan surat berharga hingga layanan pendaftaran dan pelaporan nazir. Dengan demikian kita berharap dapat mewujudkan tata kelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Dan potensi wakaf ini besar sekali, karena itu sudah menjadi tekad pemerintah. Bahkan untuk wakaf uang sudah diluncurkan, ya, gerakan nasional wakaf tunai itu. Hadirin yang saya hormati, sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan bangsa. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, utamanya Badan Wakaf Indonesia, Kementerian ATR BPN dan juga Kementerian Agama yang telah bergerak sinergis dalam rangka gerakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ini insyaallah merupakan amal ibadah yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tatang Astarudin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله إنا نسألك من خير هذا العمل في هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا العمل وشر ما فيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديوننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم يا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما يا ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا لقيته ولا غائبا إلا رددته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين ربنا يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.